Suasana memanas saat sekelompok pria yang sebelumnya terlihat mencurigakan di gang kini muncul di toko beras, membawa serta salah satu dari mereka yang tampak sakit. Yang Kai langsung mengenali mereka dan mencurigai adanya konspirasi, terutama setelah melihat interaksi yang tidak wajar di antara mereka sebelumnya. Sementara pria bertanda luka tetap bersikeras menuduh toko beras sebagai penyebab sakitnya rekannya. Pemuda berseragam biru muncul dengan sikap percaya diri yang mencurigakan. Tatapan tajam Yang Kai menunjukkan bahwa ia mulai menyusun potongan teka-teki ini. Ia sadar bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Suasana kembali memanas ketika pria bertanda luka mulai kehilangan kesabaran. Ia membentak pemuda berbaju biru yang tampak mengamatinya dengan tenang. "Berhenti berjalan tanpa tujuan, kau membuatku pusing. Apa maumu?" Namun sang pemuda justru tersenyum ringan, berpura-pura mengkhawatirkan kondisi korban yang terlihat sangat pucat, seolah-olah benar-benar keracunan berat. Di sisi lain, si penuduh tak tinggal diam. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa mereka datang bukan untuk mencari pengobatan, melainkan untuk memperingatkan orang lain agar tidak menjadi korban dari perbuatan jahat sang pemilik toko beras. Ia mengklaim bahwa niat mereka murni, ingin membongkar kebusukan seorang pedagang licik demi melindungi warga. Namun di balik semua kata-kata heroik itu, Yang Kai mulai menyadari bahwa yang terjadi bukanlah misi kebenaran, melainkan skenario penuh kebohongan yang mulai terbuka lapis demi lapisnya. Ketegangan mulai beralih menjadi penyelidikan mendalam ketika Yang Kai bertanya dengan serius, "Paman He, apa paman menyinggung seseorang akhir-akhir ini?" Pernyataan itu membuat sang pemilik toko beras tertegun. Matanya membelalak dan ia hanya bisa menjawab pelan, "Tidak." Tatapan murid itu semakin tajam, kini mencurigai bahwa tuduhan keracunan bisa jadi bukan soal makanan, melainkan motif lain yang lebih terselubung. "Lalu apa jangan-jangan toko berasmu mencegah seseorang mendapatkan uang?" Lanjutnya sambil menyentuh dagu. Berpikir keras dengan ekspresi bingung dan suara lirih, Paman He membela diri. "Ini pekerjaan rendahan untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa aku menghalangi orang lain mendapatkan pemasukan?" Ucapnya mencerminkan keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa urusan sepele seperti menjual beras bisa menyeretnya ke dalam konspirasi yang jauh lebih dalam. Momen ini membuka celah bahwa kejadian ini bukan murni soal makanan beracun, melainkan dendam atau persaingan tersembunyi yang belum sepenuhnya terungkap. Kecurigaan Yang Kai semakin kuat saat ia mengamati gelagat kelompok pria yang mencurigakan itu. Dengan sorot mata tajam dan penuh kewaspadaan, ia bergumam dalam hati, "Sekarang ini aneh, apa yang mereka mau?" Di saat ketegangan mencapai puncaknya, salah satu pria berambut panjang dari kelompok tersebut menampakkan senyum tipis yang mencurigakan, disertai gumaman sinis, "Hah?" seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Tiba-tiba tanpa peringatan, pria berpakaian biru itu melayangkan serangan cepat ke arah pria botak yang pura-pura sakit, meneriakkan, "Awas!" Serangan mendadak itu mengejutkan semua orang. Kini semuanya berubah, dari tuduhan dan tipu daya menjadi pertarungan terbuka yang memunculkan niat asli dari para pelaku. Pertarungan pun meledak. Pria botak yang sebelumnya berpura-pura sakit kini menunjukkan kekuatan dan semangat tempurnya. Dengan sorot mata tajam, ia menyerang cepat, mencoba mengejutkan lawannya. Namun, pria berambut panjang dengan pakaian biru itu dengan mudah menghindar dan membalas serangan, membuat pria botak terpaksa mundur sambil terkejut. Keringat dingin mulai menetes di wajahnya saat ia mengakui kekuatan lawan. Meskipun terkena racun, kau menghindari seranganku dengan mudah. Aku terkesan." Sementara itu pria berambut panjang hanya tersenyum tipis, matanya tajam penuh kepercayaan diri, menandakan bahwa kekuatan sejatinya belum benar-benar dikeluarkan. Ketegangan meningkat dan pertarungan ini baru saja dimulai. Keributan pun pecah di tengah kerumunan saat pria botak berteriak marah, menuduh lawannya berbohong dan mengarang cerita. Salah satu penonton menyadari bahwa mereka pasti murid dari Pavilion Hackhaven karena kungfu mereka sangat hebat. Suasana memanas ketika salah satu dari pelaku menantang, menyindir mereka karena berani memeras di tempat umum. Di sisi lain, Yang Kai merenung dalam diam, mencurigai niat sebenarnya dari kedua pelaku yang nampak gagah tersebut. Ia merasa mereka hanya berpura-pura menjadi kesatria mulia demi memperoleh reputasi.
Padahal kenyataannya berbeda. Ia yakin jika tidak melihat kejadian sebenarnya di gang sebelumnya, ia pun mungkin akan tertipu oleh sandiwara mereka. Ketegangan pun memuncak saat pria itu berteriak penuh emosi, menyuruh sang pemuda agar tak ikut campur, menyulut konflik yang lebih besar di depan mata. Dengan angkuh dan penuh percaya diri, Sumu akhirnya mengungkap identitasnya sebagai murid dari Pavilion Highhaven. Lawannya yang sudah tidak bisa berkutik hanya bisa mengakui kekalahan mereka sambil menggertakkan gigi, berjanji akan membalas dendam suatu hari nanti. Di sana Sumu hanya tersenyum tipis, seolah semua ini sudah direncanakan sejak awal. Di sisi lain, Yang yang menyaksikan dan mengamati peristiwa tersebut tampak kagum dan sedikit terkejut, memuji dalam hati betapa rapi dan cerdasnya Sumu mengatur percakapan dan situasi hingga kemenangan berada di pihaknya tanpa celah. Setelah berhasil mengungkap kedok dua penipu, Sumu dengan tenang mempersilahkan mereka pergi. Namun salah satu saksi yang menyaksikan kejadian tersebut mulai merasa resah. Ia berpikir jika mereka dibiarkan begitu saja, maka para penipu itu akan merasa berhasil dan bebas untuk mengulangi aksinya. Ia mencurigai Sumu hanya ingin mencari pujian dari warga dan merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan masyarakat tertipu. Dengan penuh semangat, ia memperingatkan bahwa jika mereka tidak diberi pelajaran, maka korban berikutnya bisa saja toko baju Liu Xi atau toko pangan Jiangxi. Konflik ini tampaknya belum berakhir, malah baru saja akan dimulai. Ketegangan mulai memuncak saat warga yang merasa terprovokasi menolak membiarkan para penipu pergi begitu saja, menuduh mereka sebagai ancaman bagi keamanan dan reputasi para pedagang lokal. Suara-suara penuh emosi bermunculan, mencerminkan lebih banyak kepentingan pribadi daripada keadilan. Sementara Sumu berdiri tegas namun mulai merasakan tekanan dari massa yang semakin liar. Tuduhan berubah dari soal keracunan menjadi kekhawatiran akan kerugian bisnis, memperlihatkan bahwa konflik ini telah melebar ke ranah ekonomi dan sosial. Meski telah membongkar kedok para pelaku, Sumu kini dihadapkan pada dilema moral. Apakah ia harus membiarkan mereka pergi demi menjaga wibawa atau menuruti desakan warga untuk memberi pelajaran? Suasana yang sempat menegang mulai berubah ketika Yang Kai, seorang murid muda dari Pavilion Highhaven, tiba-tiba muncul dengan senyum ceria, menyarankan pendekatan yang lebih heroik. Dengan nada ringan ia berkata kepada Sumu, "Kakak, seperti yang pepatah katakan, kalau kita melakukan perbuatan mulia, kita harus menyelesaikannya secara tuntas. Bagaimana kalau kita berdua menangkap kedua pencuri itu bersama?" Ucapnya yang penuh semangat justru memancing reaksi tajam dari Sumu, yang langsung membentak, "Kakak apanya?" Suasana pun sejenak berubah lucu, kontras dengan ketegangan sebelumnya, menunjukkan dinamika unik di antara para murid Pavilion Highhaven. Suasana menjadi lebih ringan namun tetap syarat makna ketika Yang Kai, murid Pavilion Highhaven yang penuh semangat, menyatakan dirinya telah berada di sekte selama hampir 3 tahun. Dengan raut wajah polos dan antusias, ia menyebutkan bahwa menolong orang adalah prinsip hidupnya, dan bahwa menjadi berani dan sopan adalah caraku hidup. Meski terkesan naif, Yang Kai menunjukkan tekad besar untuk menegakkan keadilan. Ia mengajak Sumu untuk menangkap dua lelaki pengecut yang menciptakan kekacauan, membantu Tuan He mendapatkan keadilan dan sekaligus membela warga desa Black Plum. Sumu hanya bisa menatap datar, bergumam dalam hati, "Saudara yang bodoh." Suasana berubah drastis dari keraguan menjadi gelora semangat. Sorakan warga meledak. "Benar, ini memang murid dari Pavilion Highhaven. Bagus." Mereka mulai menaruh harapan pada dua sosok muda yang berani ini. Sumu yang awalnya ragu mulai menunjukkan ketegasan, sementara Yang Kai hanya tersenyum polos namun penuh percaya diri, seperti tidak menyadari betapa besar dampak dari ucapannya tadi. Di sisi lain, kedua penipu yang hendak kabur mulai panik melihat perubahan situasi. Dengan teriakan penuh semangat, Sumu akhirnya menyerah pada desakan Yang Kai, berteriak, "Kakak, ayo tangkap mereka." Mereka langsung melesat ke arah target bersama rekannya itu. Di tengah aksi pengejaran yang mendebarkan, Sumu mendadak terlihat ragu. Dalam benaknya situasi yang berkembang terasa di luar kendali dan tak sesuai dengan rencana awalnya. Tatapannya berubah menandakan bahwa ia mulai mempertimbangkan langkah berbeda.
Dengan gerakan halus namun jelas, ia memberi isyarat diam-diam yang hanya bisa ditangkap oleh pihak tertentu, sebuah isyarat untuk membiarkan lawan kabur saat kesempatan muncul. Di sisi lain, dua penipu tampak kebingungan dan penuh kecemasan, sementara Yang Kai mulai merasakan kejanggalan dari reaksi Sumu. Ketegangan meningkat bukan hanya karena ancaman dari musuh, tetapi juga dari dalam. Ketika kepercayaan antara sekutu mulai goyah, mengisyaratkan bahwa konflik ini belum menunjukkan wujud sesungguhnya. Melihat situasi yang semakin genting, pemilik toko beras yang sudah tua namun bersemangat melangkah maju dari kerumunan. Dengan suara lantang, ia menyerukan agar para tetangga berhenti hanya menonton dan ikut membantu. Seruan itu membangkitkan keberanian warga lainnya, dipenuhi tekad dan semangat membela kebenaran. Mereka mulai maju satu persatu, membawa alat seadanya seperti sapu, tongkat, dan bahkan karung. Kehadiran mereka yang bersatu memberi tekanan besar pada dua penjahat yang mulai panik menghadapi gelombang perlawanan warga. Kericuan tak terhindarkan. Warga yang tersulut semangat dipicu oleh seruan pemilik toko beras dan dorongan moral dari Yang Kai dan Sumu akhirnya benar-benar bertindak. Aksi pengejaran berubah menjadi bentrokan massal. Kedua penipu yang awalnya bersikap sok tenang kini babak belur dihajar warga. Alat-alat seadanya mulai dari sapu, sendok nasi besar bahkan wortel yang entah dari mana muncul berterbaran di udara, menggambarkan betapa marahnya masyarakat terhadap tindakan mereka. Salah satu penipu berteriak panik, "Tolong jangan di muka," saat kerumunan mulai menghajar mereka. Sementara itu, Sumu hanya bisa menatap dengan ekspresi campur aduk antara kagum, geli, dan sedikit penyesalan. Ia bergumam dalam hati, "Ya ampun, apa yang sudah kulakukan?" Wajahnya penuh kebingungan menyadari bahwa insiden ini telah berkembang jauh di luar kendali atau rencana semula. Ia berniat menunjukkan sikap heroik dan elegan sebagai murid Pavilion Hagiven, namun malah menciptakan kekacauan yang nyaris seperti kerusuhan pasar. Setelah kekacauan yang dipicu oleh semangat warga untuk membela kebenaran, kedua penipu akhirnya terkapar tak berdaya di lantai, dengan benjol di kepala dan sayuran berserakan di sekeliling mereka. Salah satu dari mereka mencoba memanggil nama Sumu dengan suara lemah, namun langsung dibalas dengan bentakan tajam, "Jangan berani-berani memanggil namaku, dasar rendahan." Sumu tampak geram sekaligus malu karena situasi telah berkembang jauh dari rencananya yang elegan. Sementara itu, Yang Kai berdiri di belakangnya dengan ekspresi santai dan sedikit geli, menyadari bahwa meski metode mereka kacau dan penuh kekonyolan, keadilan tetap berhasil ditegakkan berkat keberanian warga dan niat tulus yang mereka bawa sejak awal.